Oke, kita ketemu lagi. Taruna Teknika SMK Sinar Bahari. Kita di sini akan membahas soal-soal yang minggu lalu kita sudah berikan. Soal-soal ini adalah soal-soal kisi-kisi UKP yang mana dari pengalaman saya kemarin pernah saya lewati pembahasan soal-soal tentang yang menurut saya akan muncul di PUKP, ujian UKP. Tapi ini hanya pendapat saya. Oke, sudah ada di situ soal-soalnya, bisa di-download di Google Drive, Google Classroom, dan juga di grup WhatsApp yang sudah saya berikan. Di sini langsung saja kita akan membahas soal nomor 1. Oke, nomor 1 saya bacakan: untuk melapisi permukaan ball hood dan main cylinder pada saat pengoperasian purifier agar tidak terjadi kebocoran, yaitu dengan cara, nah ini sudah jelas ada tanda-tandanya, saya terangkan terlebih dahulu ya. Oke, di dalam purifier itu kita harus memahami dulu bagiannya. Ada dua bagian di dalam purifier, yaitu bolt assembly dan drive pump assembly. Jadi ada bagian main silinder, yaitu di dalamnya adalah proses kerja dari purifier, dan di bawahnya itu adalah pompa. Oke, purifier mungkin taruna sudah jelas apa fungsinya. Di sini saya akan menjelaskan lebih signifikan mengenai main seal ring. Main seal ring adalah sebuah perangkat purifier yang berfungsi untuk menutup celah antara bolt itu mangkok ya, dengan main silinder pada saat terjadinya proses pengoperasian purifier. Jika komponen ini rusak atau aus atau tergores ya, dikatakan aus, maka bahan bakar akan keluar di antara bolt hood dengan main silinder menuju ke slot tank atau tangki overflow. Jadi maksud saya adik-adik di sini, komponen ini sangat penting ya. Komponen ini sangat penting. Main seal ring itu komponennya mungkin terbilang kecil tapi sangat penting komponennya. Saya pernah di atas kapal, mungkin kita akan melihat dulu bentuknya. Bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini ya, main seal ring. Oke, ada 3 bagiannya, ada 3 bagian dari main seal ring. Oke, letaknya main seal ring itu di mana? Nah, ini kita bisa melihat bolt seal di sini ya. Dia itu di antara bolt body dengan main cylinder. Ada juga untuk lebih jelasnya. Nah, kita di sini bisa melihat ada bolt top. Bolt itu seperti mangkokan seperti ini ya. Nah, ini adalah bagian-bagian di dalam bolt assembly. Konstruksinya berada di atas ya, pompa berada di bawah. Ini semuanya urutan-urutannya. Kita harus memahami mana itu bolt, mana itu disc, mana itu coupling, mana itu intermediate disc, dan banyak sekali. Nah, ini mungkin adik-adik ingin mengetahui lokasi di mana main seal ring. Seal ring itu berada di sini ya. Dia melingkar. Di atas, di sini ada discharge port, discharge side. Inilah dari konstruksi purifier. Oke, kita lanjut. Jawabannya adalah A ya, main seal ring. Kenapa bukan bolt tadi sudah saya tunjukkan mana bentuknya. Mechanical seal ini adalah sebuah komponen juga untuk menghindari kebocoran, tapi biasanya terdapat pada pompa ya. Bearing ini adalah sebuah poros ya untuk berputar, biasanya juga berada di pompa, tapi ada juga di purifier kan. Purifier juga di bawahnya ada pompa untuk menggerakkan, untuk menjadikan prinsip kerja sentrifugal. Oke, nomor 2, di sini apa ini, di bawah ini alat-alat keamanan pada kompresor kecuali jawabannya adalah mechanical seal. Kenapa mechanical seal? Karena mechanical seal tidak ada di konstruksi
kompresor. Katup keamanan safety valve itu ada fungsinya untuk apa? Apabila tekanan pada kompresor itu berlebihan pada botol angin. Saya ulangi, apabila tekanan pada botol angin itu berlebih, maka kompresor akan mati sendiri. Tapi safety valve ini juga untuk mengatur berapa set point yang kita atur di kompresor. Semisal tekanan yang maksimal ada 10 kilo. Apabila sudah lebih dari 10 kilo dia akan bahasanya akan ngejos. Ini sering waktu saya pengalaman di atas kapal, sering saya dapatkan katup keamanan dan selalu dibersihkan agar dan dicek ya, dirawat agar kita bisa terhindar dari kerusakan. Ini adalah katup keamanan. Terus manometer itu adalah pressure gauge atau sebuah alat ukur untuk mengetahui tekanannya. Katup isap atau biasanya kita sebut inlet valve ini untuk menghisap udara masuk yang akan dikompres oleh mesin kompresor. Oke, kita mau melihat dulu mana konstruksi mesinnya. Oke, ini saya ada gambar. Oke, ini mungkin kurang jelas ya, tapi kita mencoba untuk mencari tahu ya. Disinilah beberapa komponen yang tadi disebutkan pada soal tadi. Ada safety valve ya, biasanya konstruksi ada di atas, ada kadang di bawah, tapi tergantung dari mesin kompresornya. Pressure switch itu gunanya untuk apa? Ketika tekanan kompresor itu rendah, maka dia akan berganti di kompresor lainnya. Nah, biasanya ini kompresor dilengkapi dengan alat sensor ya, dan juga kompresor berjumlah 2 pastinya, pressure switch. Magnetic valve, ini magnetic valve juga sangat penting. Ini sering waktu saat saya di atas kapal ini sering saya bersihkan. Apalagi di sini komponen penting water safety valve ya. Inilah gambaran dari kompresor, konstruksi kompresornya. Nah, jadi katup keamanan, pressure gauge atau manometer, ada juga tadi katup isap ya. Itu pasti ditemukan di konstruksi kompresor. Katup isap yaitu mana ini? Katup isap. Ini tidak digambarkan katup isapnya. Biasanya ada gambarnya mana masuk dan mana keluar, high dan low pressure ada semua. Oke, kita kembali ke soal yang kedua. Soal ketiga, saya ulangi. Perpindahan zat cair dalam pompa desak ya, kita perhatikan pompa desak didasarkan pada pembesaran kerja isap dan kemudian pengecilan kerja kempas kembali ruang pompa, yaitu jawabannya adalah positive displacement pump. Tapi saya ingin jelaskan di sini pompa desak itu gambarnya seperti ini ya. Taruna harus mengerti dulu mana pompa desak ya. Itu pompa desak ya, bisa dilihat di Google, banyak sekali contoh pompa desak. Saya ingin jelaskan apa itu positive displacement. Ini yang saya berikan tanda ini, keterangan ini, perpindahan zat sampainya di sini itu adalah pengertian dari positive displacement pump. Positive displacement pump ini dibagi menjadi 3 tipe ya. Jadi 3 tipe, yaitu ada jenis rotary, ada reciprocating dan linear type atau linear tipe ya, tipe linear. Jadi ada 3 jenis yang harus dipahami oleh taruna. Itu nanti lebih diperdalam lagi, kita bisa lihat di video yang akan saya berikan pada file-file yang akan saya berikan di grup nantinya. Oke,
Kenapa bukan injektor? Injektor itu adalah alat pengabut. Kenapa bukan main seal ring? Itu kita sudah bahas tadi, main seal ring. Kenapa bukan bearing? Bearing itu sebuah poros untuk kekuatan berputar ya. Pada komponen yang berputar itu biasa kita dapatkan pada pompa seperti itu, benda-benda yang berputar. Oke, next nomor 4. Nomor 4, tahapan kedua perawatan dan perbaikan untuk pembersihan dan lain-lain sampai 8.000 6.000 jam kerja. Jam kerja itu di atas kapal, di kamar mesin sering kita sebut namanya running hose. Running hose ini setiap komponen memiliki running hose. Contoh, piston memiliki running hose, berapa jam dia bisa bekerja. Bukan dikatakan bisa bekerja, lebih tepatnya adalah kemampuan unit atau komponen tersebut untuk bekerja. Kalau lebih dari running hose yang ditetapkan oleh pabrikan, maka bisa mengakibatkan kerusakan. Jadi pabrikan sudah menerapkan tuh, contoh piston running hose-nya 10 tahun, ya setelah 10 tahun harus diganti. Kalau tidak diganti, maka komponen tersebut akan rusak. Tapi tidak menentukan juga, kadang di dalam pengoperasian mungkin piston tersebut sering dirawat dan lain-lain sebagainya, tapi anjuran pabrikan running hose itu 8.000 jam, 16.000 jam itu adalah anjuran di mana komponen tersebut harus diganti. Terus ada top overhaul. Top overhaul itu apa? Adalah sebuah perbaikan pada mesin yang bagian atasnya saja. Pengabutan itu perawatan. Nah, ini saya sebutkan perawatan. Pengabutan itu apa sih? Itu pengecek nozzle atau injektor, dicek menggunakan tes diesel injektor kalau tidak salah. Itu ada juga itu biasanya terletak di samping generator atau biasa di bengkel. Kalau pengalaman saya di atas kapal, dipasang nozzle di situ, lalu kita tekan. Kalau tekanannya mencapai tekanan yang sesuai, ada tekanan 270 derajat, ada 195, maka sesuai dengan pabrikan, maka nozzle atau injektor tersebut masih bagus. Terus perawatan yang tidak termasuk. Jadi jawabannya adalah major overhaul. Oke. Major overhaul ini nih ya pengertiannya ya, yang di atas tahapan kedua perbaikan ini. Ini semua. Ini adalah pengertian dari pada major overhaul. Saya ingin memperlihatkan apa itu running hose. Ini di sini saya sudah ada file waktu di atas kapal. Ini adalah contoh running hose ya. Taruna, Anda bisa lihat di sini running hose overhaul. OH itu overhaul. Ini sudah ada ketetapan 1.500 sampai 2.000. Oke. Apa bandanya namanya ini fuel injector valve. Nah, terus total horse of mount ini siapa yang ngisi? Yang mengisi adalah masinis. Jadi setiap kapal beroperasi dia harus mengisi berapa jam komponen tersebut bekerja. Kalau main engine tidak bekerja jangan ditulis. Ini kan komponen pada Yanmar. Nah, komponennya Yanmar, auxiliary engine berarti generator. Generator tidak jalan. Generator berapa? Oh, generator 2. Kalau tidak jalan ya tidak perlu ditulis. Inilah running hose. Selalu harus diisi ya tiap bulan. Nanti dilaporkan oleh perusahaan. Jadi perusahaan bisa memantau komponen-komponen yang mesti harus diganti. Seperti itu. Banyak ya, di sini ada injektor valve, ada connecting rod, cylinder liner, main bearing, crankshaft, semua komponen generator, komponen-komponen pentingnya. Oke, kita kembali ke soal. Jadi jawabannya adalah major overhaul ya. Nomor 5, nama lain dari batang torak connecting rod ya. Udah paham lah ini pelajaran dasar. Gambarnya ini ya. Ini adalah bagian-bagian dari connecting rod ya, conrod ya. Ini metal bearing kita biasa sebut. Ini dipasangkan, ini selalu dicek deflection kalau tidak salah, kegiatan mengecek untuk baut root, conrod ya.
Kalau semisal ini kan komponen yang bergerak, kalau semisal kita tidak cek, jangan sampai adanya kerusakan, kita tidak mengetahui pengoperasian mesin dikebut terus menerus, maka akan mengakibatkan kerusakan fatal, mungkin akan menyebar di beberapa mesin yang lainnya, komponen mesin yang lainnya. Oke, nomor 6 apa ini? Seluruh penulisan pesawat bergerak dan lain-lain adalah pesawat bantu. Ini pengertiannya ya. Pesawat-pesawat di atas kapal yang berfungsi untuk membantu main engine. Nah, itu namanya auxiliary engine atau mesin bantu. Nah, nomor 7 adalah suatu tugas di kamar mesin yang mengkoordinasi. Nah, ini adalah jawabannya, fungsi maintenance atau planningnya. Ini ada di pelajaran sistem-sistem perawatannya, fungsi perbaikan dan lain-lain sebagainya. Ini adalah pengertian dari fungsi manajemen planning. Ini ya. Oke. Nomor 8. Manakah nama badan survei kapal negara Italia? Oke, saya jelaskan dulu. Bureau Veritas ini dia didirikan di Belgia pada tahun 1828. Berarti bukan ya, dia di Belgia. Denarius Veritas ini adalah badan survei kapal yang didirikan di Norwegia 1864. Ini coba searching di internet. Ini adalah perusahaan salah satu terbesar di dunia kalau tidak salah ya. Dan Registro Italiano Navale ini 1861 di Jenewa, Italia. Dan Nippon Taikoku Kaiji Kyokai, ini saya belum yakin, tapi saya sudah mencoba mencari. Dia berasal dari Cina tahun 1999, tapi ada yang mengatakan markasnya berada di Jepang. Nah, tapi yang kita harus ketahui di sini adalah manakah badan survei kapal dari negara Italia ya? Jawabannya adalah C. Oke. Pada kapal yang berukuran berapa DWT kah? Nomor 9, kettle uap atau D yang umum dipergunakan pada kapal, yaitu jawabannya adalah 5000 DWT. Oke. Ini tipe D itu apa sih tipe D? Tipe D adalah sebuah kettle bantu atau kettle uap yang berjenis water tube ya. Terus tipe-tipenya dibedakan sesuai dengan DWT kapal. Oke. Jawabannya adalah C. Oke. Lalu kemudian nomor 10, suatu sistem perawatan di mana perbaikan dan lain-lain teknisi dari kapal. Kalau teknisi dari darat itu namanya sistem home doctor ya. Kalau ini adalah teknisi dari darat. Nah, tapi ini yang diminta dari kapal, jadi jawabannya sistem maintenance karena kru kapal sering kegiatannya adalah maintenance. Home tune saya tidak tahu home tune itu apa. Sistem planet itu sistem merencanakan. Ini saya juga sudah mencoba untuk berpikir kembali apakah sistem home doctor. Saya baca-baca di home doctor itu tentang perawatan yang dilakukan oleh kru darat, bukan kru kapal ya. Jadi di darat, orang-orang darat yang datang. Nah, itu pengalaman saya di atas kapal di Pertamina MT Cendrawasih sering adanya kita sebutnya adalah konstruktor, kita sebutnya kontraktor, kita sebutnya kontraktor. Nah, kontraktor ini digaji sama perusahaan untuk datang ke kapal untuk membenarkan mesin kita, dan ada jaminan kalau semisal rusak lagi dia datang lagi. Bukan kru kapal, jadi kru kapal tidak ada nomenklatur ataupun aturan untuk membantu kontraktor tersebut untuk kalau semisal peminjaman alat-alat dan lain-lain mungkin bisa dipinjamkan, cuman itu semua kebijakan dari Chief Engineer atau KKM.
Oke, 10 soal kita sudah bahas. Next kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mohon video ini tetap dipahami, dibaca, dan juga sering-sering untuk dilakukan pembacaan ulang. Bisa saja ini di-download, jadi kapan saja bisa ditonton. Dan jangan lupa untuk berbagi informasi kepada rekan-rekan taruna yang lain. Oke, sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.